Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memaparkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Tottenham amankan jasa Rodon dari Swansea. Tampil impresif bersama Swansea dan untuk Wales, Rodon jatuh ke pelukan Tottenham. Tottenham membeli bek Rodon dari Swansea City seharga 11 juta pound sterling, yang berpotensi naik menjadi 15 juta pound sterling, termasuk tambahan lainnya. Pemain tim nasional Wales itu merapat ke London Utara dengan kontrak hingga musim panas 2025, dan akan mengenakan nomor punggung 14. Rodon yang baru berusia 22 tahun merupakan jebolan akademi Swansea, dan dia melakukan debut di awal musim 2018-2019. Dia juga berstatus sebagai pemain reguler di level internasional dan tampil di 3 pertandingan saat masa rehat internasional, sehingga membuat dia telah mencatat 7 caps. Rodon akan bergabung dengan rekan senegaranya yaitu Ben Davies dan Gareth Bale. Dengan Bale yang bakal mencatatkan debut keduanya untuk Spurs setelah meninggalkan Real Madrid pada bulan lalu. Tenggat transfer untuk klub-klub Liga Inggris sekarang telah berlalu, dan Tottenham secara total telah mendatangkan 7 pemain anyar. Saat konferensi pers duel lawan West Ham, Jose Mourinho memuji kinerja klub di bursa transfer, terutama ketua umum Tottenham yaitu Daniel Levy yang disebutnya jenius. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk mengungkap kepada publik rasa terima kasih saya kepada bos, jajaran direksi, Mr. Levy, struktur, dan Steve, karena apa yang telah mereka lakukan untuk tim sungguh luar biasa. Pada periode sulit di mana saya selalu dianggap tidak bisa mendapatkan sejumlah incaran, kinerja klub luar biasa. Berita selanjutnya itu, Ajer AC Milan memang tertarik merekrutnya di musim panas lalu. Pemain bertahan Celtic yaitu Christopher Ajer mengakui bahwa AC Milan memang tertarik merekrutnya pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun ia bahagia dengan situasinya saat ini. Ajer merupakan salah satu nama yang berulang kali dikaitkan dengan Rossoneri sepanjang musim panas kemarin. Mengingat rasa Serie A itu sudah tidak sabar merekrut bek tengah baru akibat situasi krisis yang mereka alami di posisi itu. Bulan lalu Calcio Mercato bahkan menyebutkan bahwa klub Skotlandia itu bersedia membiarkan pemain internasional Norwegia itu pergi dengan status pinjaman berbayar dengan pilihan pembelian. Tak hanya itu, yang bersangkutan pun telah memberikan lampu hijau. Sementara itu, Tuttosport mengklaim awal pekan ini Nikola Milankovic dari Fiorentina tetap menjadi target pilihan pertama Milan untuk memperkuat lini pertahanan mereka jelang bergulirnya bursa transfer Januari. Akan tapi ada pula beberapa nama lain dalam radar raksasa Serie A itu, seperti Ajer dan Gremon Pezzella. Bintang Celtic itu pun memberikan komentarnya mengenai rumor peluang transfernya ke Rossoneri dalam sesi wawancaranya dengan VGE.no. Saya tidak ingin berkomentar terlalu banyak, tetapi musim panas kemarin ada ketertarikan besar yang cukup jelas. Saat ini saya memiliki kontrak dengan Celtic, dan saya sangat puas dengan ini. Saya tidak ingin berkomentar terlalu banyak, tetapi musim panas kemarin ada ketertarikan besar yang cukup jelas. Saat ini saya memiliki kontrak dengan Celtic, dan saya sangat puas dengan ini. Belum jelas apakah Milan akan kembali mengejar bek itu pada Januari mendatang, atau justru milih fokus pada target yang lain. Berita selanjutnya itu, Juventus kalah, AC Milan terdepan Red Wonderkid Red Bull Salzburg. Bursa transfer musim dingin nampaknya diupayakan AC Milan untuk merekrut Wonderkid Red Bull Salzburg yaitu Lukas Sakic. Sudah ambil ancang-ancang lebih dulu, mereka berhasil kalahkan Juventus. Bicara soal klub pencetak pemain berkualitas, Red Bull Salzburg nampaknya menjadi salah satu di antaranya. Sebut saja alumni mereka seperti Sadio Mane, Naby Keita, dan Dayot Upamecano yang sukses masuk ke tim besar Eropa. Di Rotten Bulan kini kembali menyita perhatian karena mereka memiliki Lukas Sakic yang digadang-gadang menjadi pemain potensial di masa depan. Melansir laman berita Calcio Mercato, pemain berusia 18 tahun ini jadi incaran Juventus dan AC Milan. Sebelum dibukanya bursa transfer, Rossoneri kabarnya sudah mengincar sosok Lukas Sakic sebagai calon deputi Hakan Çalhanoğlu. Alasannya sederhana, sang gelandang muda ini punya keunggulan layaknya Sergei Milinkovic-Savic. Lukas Sakic kabarnya bisa memainkan banyak peran di lini tengah, mulai dari trequartista hingga mezzala, sehingga saat layak bisa menjadi penerus Çalhanoğlu di AC Milan. Meskipun dirinya menyukai Napoli, Liverpool, dan Real Madrid, tawaran ke San Siro cukup menggiurkan.
Salah satu hal yang membuat Juventus dan Milan saling sikut demi pemain ini ialah sepak terjangnya bersama Salzburg U19. Tercatat dalam kompetisi UEFA Youth League musim lalu, wonderkid ini sudah membukukan 6 gol. Berita selanjutnya itu, ingin rekrut ex Real Madrid, Juventus siap tantang Barcelona. Juventus siap saingi Barcelona dalam usaha merekrut ex pemain Real Madrid, yaitu Angel Di Maria, yang kontraknya bersama Paris Saint-Germain segera habis di akhir musim ini. Dilansir dari laman Tuttosport, Barcelona sejatinya telah lama mendaratkan pemain yang kini membela Paris Saint-Germain itu. Namun Bianconeri juga tertarik dengan jasa pemain sayap Argentina itu. Juventus ngebet ingin mendatangkan Di Maria karena melihat peluang yang bagus. Ex pemain MU itu juga belum ditawari perpanjangan kontrak oleh PSG, padahal masa baktinya akan berakhir pada akhir musim ini. Jika memang Di Maria tak mendapat perpanjangan kontrak, itu berarti ia akan pergi dengan status bebas transfer. Hal inilah yang membuat Juventus berminat memboyongnya ke Allianz Stadium. Dalam beberapa musim kebelakang, Juventus memang gencar mencari pemain-pemain berkualitas, tanpa harus mengeluarkan sepeser uang pun untuk transfer. Sebut saja Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, dan sang pelatih yang dulu masih menjadi pemain, yaitu Andrea Pirlo. Di Maria sendiri merupakan sosok pemain bersinar bersama PSG. Ia telah mempersembahkan berbagai macam gelar untuk klub ibu kota Prancis itu. Berita selanjutnya itu, Zidane bantah ingin lepas Jovic. Zinedine Zidane dikabarkan ingin melepas Luka Jovic. Hal itu dibantah oleh pelatih Real Madrid itu. Jovic dibeli Madrid dari Eintracht Frankfurt pada musim panas 2019 dengan harga sekitar 60 juta euro. Striker Serbia itu tampil 27 kali untuk Los Blancos pada musim perdananya, namun cuma bisa mencetak 2 gol. Performa jeblok Jovic membuat Zidane berpikir untuk melepasnya dengan status pinjaman ke klub lain. Jovic dan Zidane kabarnya juga sudah berdiskusi terkait hal ini. Pada kenyataannya, Jovic tetap di Madrid. Salah satu alasan Jovic tetap bersama Madrid karena tak ada tawaran dari klub peminat. Terkait rumor ingin melepas Jovic, Zidane telah membantahnya. Pelatih asal Prancis itu di sisi lain tak mempermasalahkan berbagai pihak berspekulasi. Dia adalah seorang pemain Real Madrid, dan kehadirannya adalah atas permintaan saya. Setiap orang boleh saja memberikan pendapat mengenai dirinya, dan dalam hal itu saya tidak akan ikut campur. Tapi mengatakan hal omong kosong tidak ada artinya saat ini, kata Zidane. Aldi-aldi melepas Jovic, Madrid meminjamkan Borja Mayoral ke AS Roma. Borja Mayoral mengklaim sebenarnya Zidane ini melihatnya bertahan, namun memilih keputusan lain demi mendapatkan menit bermain. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya harus pergi untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Saya pikir klub mendengarkan Zidane. Dan itulah mengapa mereka malah ingin melepas Jovic. Berita selanjutnya itu, MU aktifkan opsi perpanjangan kontrak Paul Pogba. Manchester United resmi telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Paul Pogba. Gelandang asal Prancis itu akan bertahan sampai dengan 2022 mendatang. Kontrak Pogba sedianya akan habis pada Juni 2021 mendatang, sehingga buat masa depannya semakin dispekulasikan ke Juventus atau Real Madrid, yang disebut-sebut masih meminatinya. Gelandang 27 tahun itu sempat mengomentari rumornya ke Real Madrid. Ia menyebut, kalau semua pemain pasti bermimpi agar bisa berseragam Los Blancos suatu hari nanti. Manajemen MU rupanya bergerak cepat untuk memperkuat posisi terkait situasi Pogba. Setan Merah mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak 1 tahun dalam kontrak Paul Pogba. Dengan demikian, Pogba kini terikat kontrak sampai dengan 2022. Sehingga MU punya posisi tawar yang lebih baik dari sebelumnya. Tanpa perpanjangan ini, Pogba bakal bisa didapatkan secara cuma-cuma oleh klub-klub peminat pada Juni 2021 mendatang. BBC melaporkan bahwa MU sebenarnya memutuskan mengambil langkah ini sejak beberapa pekan lalu, sebelum Pogba berkomentar soal rumor Madrid. Pogba sudah kerap dikabarkan akan meninggalkan MU sejak dipulangkan dari Juventus dengan harga 89 juta pounds pada tahun 2016. Berita selanjutnya itu, Ronald Koeman bicara soal akan memainkan Antoine Griezmann sebagai playmaker. Pelatih Barcelona yaitu Ronald Koeman mengatakan bahwa Antoine Griezmann akan tetap bermain sebagai penyerang sayap kanan, meskipun ia tampil bagus sebagai playmaker untuk tim nasional Prancis. Striker berusia 29 tahun itu memberikan pujian setinggi langit kepada pelatih timnas Prancis yaitu Didier Deschamps karena mengetahui peran terbaik untuknya. Setelah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 4 pertandingan terakhir, dengan tampil sebagai playmaker untuk Les Blues.
Koeman pun meresponnya, mengaku telah menghubungi Griezmann secara langsung dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan tetap bermain di sisi kanan lini serang demi kebaikan tim. Semua orang memiliki hak untuk mengatakan apapun yang mereka inginkan. Saya sudah berbicara kepada Antoine kemarin, karena saya menginginkannya, bukan karena apa yang dikatakannya. Saya katakan kepadanya bahwa saya inginkan yang terbaik untuk tim. Dan saya tahu bahwa dia bisa bermain di sisi kanan lini serang dan juga posisi lainnya. Itu bergantung kepada setiap pemain untuk menemukan performa terbaik masing-masing. Menurut sang juru taktik asal Belanda, mantan bintang Atletico Madrid itu sudah tampil dengan baik sebagai penyerang sayap kanan untuk Barcelona selama ini, meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dia sudah melakukan segala yang bisa dilakukannya. Dia bekerja keras, memiliki disiplin luar biasa, dan kini dia harus lebih baik lagi dengan sentuhan akhirnya kontrak Sevilla. Sempat ada beberapa kesempatan sentuhan akhirnya. Kontrak Sevilla kemarin sempat ada beberapa kesempatan seharusnya bisa lebih baik lagi. Mengenai posisinya saya mengingat, ketika saya menjadi pelatih timnas Belanda, kami bermain kontrak Prancis dan dia bermain di sisi kanan. Itu tergantung pelatih yang menentukan. Saya tidak punya masalah apapun dengan Antoine. Saya hanya mencari yang terbaik untuk tim dan klub. Saya tidak akan minta seorang pemain untuk memainkan peranan yang jauh dari biasanya. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.